الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح، ثم لأن التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر إلى أرواح العلياء هذه البلدة وصلاح هذه البلدة وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وأن الله يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا تعليما وتعلما والإفادة والاستفادة والحث على تمسك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير. اللهم أعدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمات ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini masih memberikan lagi kesempatan demi kesempatan untuk kita saling belajar bareng, menambah bekal keilmuan kita untuk membekali diri kita dalam menyongsong kehidupan di dunia ini, lika-likunya, kemudian ujian-ujiannya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang senantiasa kita harapkan kelak di hari kiamat. Ayuhal mustami'in al-kiram, di sini Al-Fakir mendapat mandat dari Ta'mir Masjid Darussalam, juga dari PHBI Masjid Darussalam, yang karena kondisi kita pada saat ini tidak memungkinkan untuk kita berziarah kubur atau ziarah akbar yang pada tahun-tahun sebelumnya kita lakukan, maka Al-Fakir mendapat mandat untuk sedikit mengganti ziarah akbar ini dengan sedikit taklim atau sedikit belajar ini, agar senantiasa kita tambah lebih semangat, senantiasa kita tambah lebih optimis dalam kehidupan ini. Lebih-lebih kita beberapa hari lagi kita menyongsong datangnya bulan mulia. Semoga dengan sedikit ini dapat setidaknya menjadikan bekal untuk kita, khususnya untuk Al-Fakir, akan pentingnya semangat kita dalam beribadah kepada Allah dengan berbagai macam hal dan dalam kondisi apapun. Ayuhal mustami'in al-kiram, pada saat ini Al-Fakir ingin menyampaikan, yaitu
khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Dan ini diriwayatkan oleh banyak hadis, ada lebih dari 10 hadis yang meriwayatkan. Artinya ini hadis kumpulan dari berbagai macam hadis yang saling menguatkan dan menunjukkan bahwa tidak ada bulan yang lebih mulia untuk umat Rasulullah kecuali bulan yang akan kita masuki ini. Maka untuk itu persiapkan diri kita mulai sekarang, tata hati kita untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai rahmatnya, menggapai maghfirahnya, dan harapan kita semuanya dari kita itkun minan nar, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Dalam khutbahnya Rasulullah SAW mengatakan di hari-hari terakhir bulan Sya'ban, Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi layla khairun min alfi syahr, ja'alallahu siyamahu faridah, wa qiyamu laylihi tatawu'an, man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman ada faridah fima siwahu, wa man ada fihi faridah kana kaman ada sab'ina faridah fima siwahu. Subhanallah. Bulan yang akan kita masuki, yang insya Allah akan masuk di hari Jumat kalau tidak di hari Sabtu, itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya dan khususnya kepada umatnya setelahnya tentang kemuliaan bulan ini. Hai manusia, telah datang padamu bulan yang sungguh mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana salah satu di antara malamnya itu adalah lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah menjadikan puasanya adalah kewajiban bagi umat Muhammad. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qiyamul laili tatawuan. Allah menjadikan salat sunnahnya di malam hari. Khususnya di sini adalah salat yang biasa kita lakukan, salatul tarawih. Itu adalah menjadi salat yang sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair kana kaman ada faridah fi ma siwahu. Barang siapa yang di bulan itu melakukan satu amalan kebaikan, amalan sunnah, maka amalan itu sama Allah akan dianggap menjadi seperti amalan yang wajib. Masya Allah, sungguh hebat, sungguh mulia orang yang melakukan amalan ketaatan. Walaupun bentuknya sunnah, Allah akan menjadikannya seperti amalan wajib. Waman ada fihi faridah kana kaman ada sab'ina faridah fima siwahu. Orang yang melaksanakan amalan kewajiban, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, walhasil melakukan satu kewajiban, memberikan nafkah pada anak istri bagi mereka yang punya kewajiban menafkahi, itu sama Allah ditulis laksana mereka melakukan 70 kali kewajiban, dan tidak dimulai dan tidak diadakan di bulan-bulan lainnya, khusus di bulan Ramadan. Bahwa syahrus sabr, inilah bulan yang dimana kita diharapkan bisa melatih kesabaran kita, emosi kita, ego kita. Di bulan ini kita disuruh mengontrol. Karena as-sabr thawabuhul jannah. Tidak ada balasan yang cocok bagi orang-orang yang sabar kecuali hanya surga. Orang yang sabar tidak ada balasan yang patut baginya kecuali orang yang surga. Sabar terhadap apapun. Lebih-lebih sabar terhadap kondisi yang
saat ini kita hadapi, musibah untuk kita semua. Bukan cuma untuk orang-orang Islam, seluruh dunia, seluruh umat manusia. Ini musibah kita bersama. Wassahrul muasah. Inilah yang beberapa hari lagi kita masuk di bulan yang penuh dengan kepedulian. Kita disuruh, ayuhal mustami'in al-kiram, Allah mengajarkan pada umat Muhammad untuk peduli terhadap sesama. Dengan apa diajarkannya? Dengan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sebagian dari kita tidak mampu dalam hal ekonomi, dalam hal kesetaraan hidup. Fungsi dari puasa itu adalah lapar, supaya kita punya kepedulian terhadap orang-orang yang lapar. Dan ini adalah contoh yang dicontohkan oleh salafun saleh. Dengan apa? Dengan merasakan apa yang mereka rasakan, tumbuh peduli. Orang yang tidak pernah merasakan apa yang mereka rasakan dari lapar, dari sabar, tidak akan pernah ada kepedulian terhadap mereka. Ya. Kita disuruh lapar supaya kita merasakan, bagaimana orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang tidak mampu itu, untuk mencari makan saja mereka kesulitan. Kadang dalam keadaan hal seperti itu mereka harus bekerja. Ya. Dan banyak contoh-contoh yang hikmah yang bisa kita ambil dari salafun saleh. Bahkan dari Nabiuna Yusuf alaihi afdhalus salatu wassalam. Nabi Allah Yusuf ketika di puncak jabatannya, yaitu menjadi penguasa kerajaan, itu beliau setiap hari puasa sunnah. Ditanyakan hal itu, lima tukthirus saum, ya Nabi Allah, wa indaka khazainul ard, kenapa engkau memperbanyak puasa sunnah? Engkau ini raja, engkau ini orang yang mampu makan setiap saat dengan yang kelezatan, dengan yang enak-enak. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Aku khawatir seandainya aku tidak pernah merasakan hal seperti ini, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan dan kesusahan umat-umatku. Banyak dari ulama-ulama kita melakukan. Ada seorang ulama yang sampai-sampai murid-muridnya banyak, terkenal di zamannya. Beliau punya, ketika suatu saat masuk di musim dingin, sangat dingin di Arab, dan beliau punya mantel, beliau punya selimut yang tebal untuk beliau pakai. Tapi dalam keadaan di malam hari, beliau malah di dalam rumahnya memakai pakaian yang tipis sehingga beliau kedinginan, menggigil. Sehingga murid-muridnya bertanya, ya Syekh, kenapa Anda lakukan hal seperti ini padahal Anda punya selimut yang tebal, padahal Anda punya mantel yang tebal? Jawabnya, seandainya aku tidak bisa memberikan kepada orang-orang fakir yang di luar sana, yang mungkin hari ini menggigil atau bahkan mati kedinginan, seandainya aku tidak bisa berbagi mantel yang baik, selimut yang baik, setidaknya minimal aku merasakan apa yang mereka rasakan dari kedinginan ini. Al-Imam Ma'ruf Al-Qurahi mengajarkan kepada kita contoh tentang kepedulian terhadap sesama. Dan inilah nanti beberapa hari lagi kita masuk di bulan yang penuh dengan kepedulian. Diasah kepedulian kita, kepekaan kita terhadap sesama. Tidak butuh dengan status yang ada di sosmed, status di WA, kasihan, atau doa di WA. Tapi yang dibutuhkan hari ini khususnya, di zaman ini, yang mana musibah diberikan oleh Allah untuk umat manusia, adalah kepedulian kita, action kita, aksi kita, bukan status. Ayuhal mustami'in al-kiram, sungguh mulia apa yang ada di bulan yang beberapa hari lagi kita masuk di dalamnya.